Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi beribadah secara online. Sekalipun secara online namun tidak mengurangi rasa kita untuk rindu datang pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk memuliakan, memuji, menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami kepadamu Tuhan, untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, penuhi kami Tuhan dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami ketika kami menyembah, ketika kami mengagungkan nama Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa. Kami bawa ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, datang padamu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan datang padamu Yesus dengan segenap hati. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah,
yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, dan ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup ini Tuhan. Memuji, menyembah seumur hidup kami Yesus Tuhan. Dekat padamu, mencari wajahmu Tuhan. Oh Yesus, beriku hati untuk menyembahmu Tuhan, memuliakan, mengagungkan namamu, meninggikan namamu Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kita, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, dan ku mau menyembah, ku mau menyembahmu. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai memuji namamu. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, mazmur kita, gunung batu kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami, Engkaulah kota perlindungan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Mari bersama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Raja kita Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan buat kita semuanya saudara. Kita boleh bersuka cita bersama-sama, memuji meninggikan nama Tuhan hari ini. Kita akan datang lebih lagi pada Tuhan, lebih lagi menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Sentuhlah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di
dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah
pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu walaupun lewat ibadah online. Kali ini saya akan menyampaikan surat kepada sidang jemaatnya yang terakhir, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Bapak Ibu harus tahu, selama beberapa waktu terakhir ini saya menyampaikan surat Tuhan kepada sidang jemaatnya di Efesus, Smyrna, Sardis, Philadelphia, dan saat ini kita membahas tentang jemaat di Laodikia. Kenapa? Karena ini kalau saya menggunakan istilah sepak bola, injury time. Ya, ada perpanjangan waktu untuk kita mempersiapkan diri sebagai mempelai wanitanya. Bagaimana mempersiapkan diri sebagai wanitanya? Tentunya berdasarkan surat Tuhan kepada 7 sidang jemaatnya. Itu adalah gambaran standar, ya, standar gereja yang Tuhan inginkan itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Nah, disitulah kita bisa tahu atau memiliki gambaran. Apakah kita masih memiliki kasih yang mula-mula atau kasih itu sudah menjadi tawar? Dan itu teguran kepada jemaat di Efesus. Ya, apakah kita dalam penderitaan karena proses mengerat daging itu kan memang menderita. Ya, keinginan daging dikerat itu kan menderita. Tujuan akhirnya adalah supaya kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi penderitaan itu terjadi bukan karena Tuhan pilih kasih, tidak. Karena justru Tuhan sayang. Tuhan mendidik kita menurut kriteria dan standarnya. Nah, itulah sebabnya kita belajar lewat jemaat di Smyrna, kemudian di Pergamus. Ya, Pergamus itu ada suatu kota di masa gereja mengalami pertumbuhan itu menyebabkan banyak pembesar yang datang. Karena banyak pembesar datang dan pembesar itu merasa sibuk, itu tidak mau mengikuti ibadah yang sangat panjang dan lama. Maka pemimpin gereja pada waktu itu mencoba mengadopsi keinginan para pembesar yang menjadi anggota jemaatnya sehingga ibadah menjadi singkat. Tapi esensinya diabaikan. Nah, itulah sebabnya Tuhan menegur. Ya, tidak bisa. Gereja itu hanya untuk memuaskan keinginan manusia saja. Gereja itu harus memenuhi keinginan Tuhan. Ya, itulah sebabnya banyak teguran. Dan ini yang terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Nah, jemaat di Laodikia ini berbicara tentang Tuhan mengingatkan, mengetuk pintu hati jemaat, supaya jemaat itu membuka hati. Ya, supaya Tuhan mau masuk tinggal bersama. Nah, ketika Tuhan masuk dan tinggal bersama di dalam hati kita, maka barulah kita bisa menikmati hidangan yang ada atau berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Nah, masalahnya jemaat di Laodikia ini Tuhan menegur kenapa? Panas tidak, dingin tidak. Sehingga Tuhan muak dan mau memuntahkan. Ini teguran terakhir bagi jemaat Tuhan di gambarannya lewat jemaat di Laodikia. Oleh sebab itu mari kita buka hati, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh bersama-sama dengan saudara kami yang lain untuk mengikuti ibadah online. Tentunya dalam rangka kami ingin diajar, kami ingin dituntun, kami mau dibimbing untuk hidup menurut standar yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu tolong kami, tuntun kami, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dengan penuh ucapan syukur kami menyambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita melihat kali ini surat Tuhan kepada jemaat di Laodikia, yaitu yang ke-7. Itu ditulis dalam Wahyu 3, 14 sampai 22.
Tetapi saya tidak membahas ayat 14-nya karena itu sudah berulang-ulang saya bahas. Nah, sekarang masuk saja ke ayat 15-nya. Nah, Wahyu 3 ayat 15 dan 22, surat Tuhan kepada jemaat di Laodikia ini, Tuhan ingin jemaatnya hidup dalam kehendaknya. Jadi jemaat yang terakhir ya Tuhan tegur adalah Laodikia. Kenapa? Karena jemaat di Laodikia itu tidak hidup dalam kehendaknya. Berarti hidup dalam kehendaknya sendiri. Ya, itulah sebabnya ditegur. Karena kita hidup sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, atau eklesianya, milik Tuhan. Kita ini harus menyadari kita ini milik Tuhan, tidak bisa hidup menurut maunya kita sendiri, harus hidup menurut maunya Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan jemaat menyadarinya. Kenapa? Karena menurut pandangan Tuhan, jemaat masih hidup menurut kehendaknya sendiri. Laodikia berasal dari kata lao atau rakyat atau orang, dan dekios atau kebiasaan atau kehendaknya sendiri. Ya, jadi Laodikia ini berbicara tentang jemaat yang masih hidup menurut kehendaknya sendiri. Atau bahasa Jawanya gugu karepe dhewe. Nah, jemaat tidak mau, Tuhan tidak mau kalau jemaatnya itu seperti itu. Karena ingat, jemaat adalah milik Tuhan, sudah ditebus, dibayar lunas di kayu salib. Jadi orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan itu sebetulnya orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dituntun, dibimbing dalam kehendaknya. Bukan menyerahkan hidup, mengimani Yesus sebagai juru selamat, tapi hidupnya masih semau gue. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan menegur. Mari kita belajar lewat surat Tuhan kepada jemaat di Laodikia ini. Nah, ini adalah peta 7 sidang jemaat di Asia Kecil atau di Turki. Dewasa ini, Asia Kecil yang ditulis dalam Kisah Para Rasul itu adalah daerah Turki sekarang. Dan memang situsnya masih sampai hari ini, tetapi tinggal reruntuhan saja. Semuanya hancur, tinggal puing-puing saja. Nah, surat ini menjelaskan Tuhan sedang mengetuk pintu hati jemaat. Lihat ayat 20-nya ya. Agar jemaat mau belajar dari jemaat di Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini berpegang pada firman yang murni, ya, tidak dipengaruhi. Yang saya bahas 2 kali, ya, jemaat di Philadelphia ini saya bahas 2 kali, yaitu jemaat menafsirkan firman menurut maunya, yaitu yang disebut iman imajinasi. Ya, sudah saya bahas itu. Nah, Tuhan mau jemaat itu seperti jemaat di Philadelphia yang murni, ya, mengikuti firman murni dan hidup berdasarkan firman, panduannya firman, standarnya firman. Nah, Tuhan mau seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, aku mengetuk pintu hatimu, izinkan aku tinggal bersama, supaya kamu bisa menikmati hidangan yang Tuhan sediakan. Artinya supaya jemaat bisa menikmati janji-janjinya. Jadi janji-janjinya itu pasti. Ya, Matius itu menjelaskan. Ya, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman-Ku tetap selama-lamanya. Artinya Tuhan itu konsisten. Ya, walaupun langit dan bumi lenyap, apa yang dikatakan itu tetap atau genapi. Semua yang ditulis dalam Alkitab digenapi. Cuma bagaimana bisa menikmati atau mengalami janji-janji Tuhan? Tidak ada cara lain, hidup menurut kehendaknya. Nah, lalu bagaimana langkah yang ideal? Maka kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Pengertian takut dan gentar itu kasih dan hormat. Ya, seperti anak, kalau mengasihi orang tua, pasti dia taat pada orang tua. Tapi kalau anak tidak mau mengasihi orang tua, dia pasti menolak, ya, selalu menentang. Ya, orang tua ngomong 2-3 patah kata, anaknya ngomong 50 kata. Itu jelas tidak menghormati dan tidak mengasihi orang tua.
Nah, kalau jemaat sikapnya seperti itu, tidak mau taat apa yang Tuhan katakan, sama seperti anak yang menentang nasihat orang tua. Ya, bahasa Jawanya paling gampang itu, gugu karepe dhewe. Menurut idealismenya atau imajinasinya, keinginannya, hasratnya. Nah, itu namanya tidak mengasihi dan menghormati atau tidak takut dan gentar menurut Alkitab. Ya. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan anugerah keselamatan yang sangat mahal. Ya, supaya kita mengerjakannya dengan takut dan gentar, artinya dengan kasih dan hormat kepada Tuhan. Ya, walaupun harus melewati ujian atau proses pencobaan. Mengerat daging itu kan tidak enak, tidak gampang. Saya banyak memberikan ilustrasi di khotbah sebelumnya, ya. Dengan takut dan gentar itu artinya dengan kasih dan hormat. Sehingga akhirnya kita menjadi bintang, artinya kita bisa dipakai jadi alat kemuliaannya. Itu ditulis dengan jelas. Nah, kalau hal-hal ini belum dinampak, berarti jemaat masih hidup menurut maunya sendiri. Atau hidup menurut kehendaknya sendiri. Nah, tidak mau diubah dari konsep gaya hidup yang lama, masih senang mengikuti ajaran-ajaran yang bersifat mistik atau tahyul. Kenapa seperti itu? Karena konsep tahyulnya masih kuat. Sehingga semua yang bernafaskan kekristenan itu muatannya tahyul atau mistik. Salib dianggap punya kuasa. Kemudian perjamuan suci, anggur dan hostinya dianggap punya kuasa. Itu mistik, itu tahyul. Tuhan tidak mau kok seperti itu. Itu adalah gambaran, salib pun gambaran. Perjamuan suci juga gambaran. Esensinya adalah hubungan kita dengan Kristus secara personal. Ya, kalau hubungan kita dengan Kristus hanya katanya, itu namanya kita belum kenal Tuhan. Baru tahu Tuhan itu juru selamat, tapi belum mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang begitu luar biasa kasih dan anugerahnya. Ya, oleh sebab itu, kalau kita sebagai jemaat Tuhan harus meninggalkan masa lalu. Ya, saya itu kecilnya kan di kampung. Jadi tahu persis, ya kalau jam 6 sore itu semua harus masuk. Ayo dom mlebu nang, iki setane kayak dom letu. Ya, itu tahyul kan. Tetapi karena itu mengakar, maka kita percaya kalau gelap itu setan pada gentayangan. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi sebagai anak Tuhan kan tidak boleh seperti itu. Kalau masih kerja di luar, ya sudah maghrib gitu ya, masih kerja di luar, apa terus berhenti dan harus segera pulang? Kan tidak. Nah, konsep-konsep ini masuk ke Kristenan. Sehingga menganggap kalau salib itu sakti. Jadi bukan Kristus yang daging yang disalibkan yang menjadi berkuasa. Yang menjadi berkuasa itulah salib, daging disalibkan itu. Setiap daging kita disalibkan itu akan menghasilkan kehidupan Kristus. Itu yang ditakuti setan, bukan bentuk salibnya. Kalau bentuk salibnya kan kita dipengaruhi dengan film Dracula, kasih salib, setan ini takut. Itu kan film. Salib yang dimaksud itu daging yang disalibkan sehingga menghadirkan Kristus. Itulah yang menakutkan setan. Ya, pengalaman saya ketika mengusir setan, tumbang tangan, setannya ngomong panas. Itu ada hadirat Allah yang menyebabkan setan kepanasan. Kenapa? Karena saya menyalibkan daging. Sehingga kehidupan Kristus nyata. Bukan salib, setan keluar. Itu kan film. Nah, konsep seperti ini kan masih banyak itu. Sehingga setiap kamar, setiap rumah dipasangi salib. Ini kan tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kehidupan Kristus itu yang Tuhan mau. Kehidupan Kristus itu akan memunculkan hadirat. Nah, kita akan bahas itu di hari Pentakosta besok, ya, tentang pentingnya Pentakosta. Pentakosta itu bicara tentang turunnya Roh Kudus.
itu membuat jemaat itu memiliki kuasa, power of God, kuasa, bukan kuasa diciptakan sendiri, tapi kuasa hasil menyalibkan daging. Ya, sehingga kehidupan Kristus makin nampak. Itu yang maksud. Selanjutnya kita bahas, hidup dalam kehendaknya adalah keharusan. Ya, karena ini kehidupan yang Tuhan buat. Ya, Tuhan membuat perjanjian ya dengan manusia. Pertama kali Tuhan membuat perjanjian dengan manusia itu ada dengan Abram sebelum menjadi Abraham. Malah mari kita belajar ya. Saya pernah menyinggung perjanjian itu harusnya dua pihak. Dari sepihak. Tuhan akan melakukan bagiannya ketika Abraham juga melakukan bagiannya. Nah, kita belajar ini dari kitab Kejadian ya. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 11. Nah, dari pihak Tuhan akan membuat Abraham menjadi bapak sejumlah besar bangsa, keturunannya diberkati, namanya termasyhur dan hidupnya jadi berkat. Itu jelas sekali ditulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Pergilah menuju satu tempat Kanaan yang aku tetapkan, maka di sana aku akan membuat engkau menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ya, apakah langsung terjadi? Tidak, proses dulu Abraham. Ya, nah, Tuhan menjamin akan diberkati keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu banyak, ya bukan hanya Israel saja, tetapi juga kita tahu kan, ya Hagar itu menghasilkan anak Ismail itu juga keturunan Abraham, itu pun diberkati. Kita melihat bangsa-bangsa di Timur Tengah itu banyak kan keturunan Abraham, baik Ismail maupun Ishak. Ya, semuanya diberkati kan, karena janji Tuhan digenapi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tentunya kita harus melihat sejarah perjalanan dari Abram menjadi Abraham. Ya, jadi pihak Tuhan itu pasti menjamin. Saya sudah katakan tadi, kita melihat bangsa-bangsa di Timur Tengah itu keturunan Abraham kebanyakan. Tuhan berkati luar biasa kan? Ya, itu karena Tuhan menggenapi janjinya. Ribuan tahun itu. Artinya apa? Kalau kita hidupnya benar di mata Tuhan, pasti akan diberkati dengan sendirinya. Ya, itulah sebabnya Alkitab disebut kitab perjanjian. Kitab perjanjian itu harus dua pihak. Tidak bisa menuntut. Ya, misalnya saya beli rumah, ya besar misalnya, dan pemilik rumahnya itu sayang, maka dia ngomong, Pak, bolehkah saya menempati garasi saja, tapi saya tetap tinggal di tanah yang Bapak beli. Saya mau membeli, ya jelas tidak. Namanya kalau dijual ya sampai pohon-pohonnya pun sudah jadi milik ya. Ya, apa gimana jual beli tanah dan bangunannya mau dibongkar dulu, saya beli tanahnya, kan tidak. Yang sama. Tuhan menunggu sebetulnya, Tuhan menunggu. Bagianku aku sudah lakukan. Bagianmu harus kamu lakukan. Nah, bagian yang harus kita sebagai umatnya, ketebusannya, umat pilihannya, apa itu bagiannya? Mari kita belajar lewat pengalaman Abram. Ya, sebelumnya Abram itu asal mulanya namanya Abram. Abram itu diterjemahkan dalam bahasa Ibraninya itu adalah bapak besar. Ya, saya menggunakan istilah sederhananya bos. Jadi Abram itu bos. Tetapi Tuhan tidak mau. Karena orang yang masih bos itu artinya orang gugu karape dewe, aku bos kok. Nah, maka setelah peristiwa ayat 16 terakhir, ya Kejadian 16 terakhir itu, Abram waktu itu menikah menurut pikirannya sendiri dengan Hagar. Tentunya anjuran dari Sarah. Maka dinikahilah Hagar sehingga lahirlah Ismail. Sejak itu, ya itu usia 86 tahun ditulis dengan jelas itu. Ya Kejadian 16 18 itu dengan jelas usia Abram 86. Nah, Kejadian 17 ayat 1 ditulis dengan jelas usia Abraham
99 tahun. Artinya selama 13 tahun Tuhan tidak ngomong sama Abram. Kenapa? Salah langkah. Nah itu yang saya katakan gugu karpe dewe. Tuhan ngomong sabar, aku sudah ngomong kamu akan menjadi bapak besar dan termasuk diberkati supaya kamu bisa jadi berkat. Aku sudah ngomong pasti genapi. Abram menurut kriterianya, cara memberkatinya itu seperti itu. Sama itu dengan iman imajinasi. Ya, tanah orang dikelilingi dengan iman. Ini jadi milikku, bisa dipukuli masyarakat. Ya, dikira kita ini gila apa gitu. Ya sama itu karena gugu karpe dewe. Iman imajinasi. Nah, sejak itulah maka 13 tahun Tuhan tidak bicara. Baca itu nanti di rumah. Ya, Kejadian 16 terakhir dan Kejadian 17 ayat 1-nya. Nah, karena Tuhan itu kasih dan panjang sabar, memberi kesempatan kepada Abraham dengan standar. Apa itu? Sunat. Namamu berubah dari Abram menjadi Abraham. Nah, dari Abram, bapak besar atau bos, menjadi Abraham, bapak bangsa-bangsa. Ngawulo. Hidup jadi berkat. Itu cara merubahnya. Jadi tujuan hidup kita ini harus jadi berkat. Bukan tujuan hidup diberkati saja. Tapi saya itu egois sekali itu. Itu daging sekali. Percayalah kalau diberkati, belum berubah, akan jatuh dalam dosa. Yang pertama sombong. Angkuh, merasa aku di atas rata-rata. Itulah sebabnya Tuhan merendahkan. Ya, sehingga menyadari aku tidak ada apa-apanya, aku ada karena Tuhan, anugerah saja. Nah, baru Tuhan memberkati. Jadi kata kuncinya itu rendah hati. Kalau seseorang tidak mau rendah hati, tidak mungkin hidupnya bisa jadi berkat. Maunya diberkati, sekolah tinggi, tujuannya supaya punya ilmu tinggi, maka kedudukannya tinggi, punya posisi yang tinggi, supaya diberkati. Tetapi kalau sudah diberkati, apakah mikir orang lain? Ya jelas tidak. Itulah sebabnya pola yang Tuhan inginkan dalam hidup orang percaya itu hidup menurut kehendaknya, bukan hidup menurut kehendaknya sendiri. Kemudian Tuhan mengatakan keturunanmu harus disunat. Nah, sunat yang dimaksud ini bukan secara lahiriah sebetulnya. Kita melihat saja dalam Ulangan 30 ayat 6, sunat yang dimaksud adalah sunat di hati. Jadi sunat yang dimaksud itu bukan sunat seperti yang kita tahu itu. Ya, tapi sunat di hati, dan diulang lagi dalam Roma pasal 2 ayat 28 29 yang menjelaskan kamu bukan Israel secara lahiriah, kamu itu Israel rohani kalau kamu menyunat hati. Jadi diulang. Ulangan 30 ayat 6 diulang lagi dalam Roma 2 ayat 28 29. Jadi yang dimaksud sunat adalah sunat hati, memotong konsep-konsep di dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak, itu hati ya atau jiwa. Itu yang harus dipotong sehingga tidak lagi mencampur baurkan hal-hal berbau mistik di dalam kekristenan. Ya, Alkitab itu sudah cukup. Yesus cukup, bukan plus-plus. Alkitab bukan plus-plus, Alkitab ya Alkitab. Karena Alkitab ini sudah diperdebatkan selama 16 abad. Titik komanya pun diperdebatkan lewat apa? Konsili-konsili. 16 abad, 1600 tahun. Tepatnya 1551. Itu disahkan. Mosok kita mau membuka forum lagi, memperdebatkan dengan penafsiran yang sangat egois, yaitu kepentinganku, kehendakku, keinginanku, hasratku, jelas salah kan. Itulah sebabnya Tuhan menegur jemaat di Laodikia karena polanya seperti itu, masih mencampur baurkan iman dengan hal-hal yang berbau mistik atau konsep dunia masuk lagi kepada iman kekristenan. Jadi sunat yang dimaksud itu jelas sunat secara rohani, ya. Ini yang perlu kita tahu. Kalau tidak boleh masuk tanah Kanaan.
Ya, contoh aja Yosua. Ketika Yosua membawa umat Israel keluar dari padang gurun, lewati sungai Yordan, apa yang dilakukan? Sunat. Kenapa? Waktu di padang gurun selama 40 tahun itu mereka belum disunat. Yang keluar dari Mesir itu sudah mati semua di padang gurun, tidak nikmati Kanaan. Yang lahir di padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian itu, Yosua pertama kali Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menyunat. Jadi masuk lewati sungai Yordan, tunggu di situ, maka disunat. Selama 3 hari, baru mereka merencanakan untuk menyerbu Yeriko. Jadi jelas kan, gambaran kan. Perjanjian lama itu gambaran. Ya, Ibrani 10 ayat 1 dan 2. Itu gambaran, perjalanan Israel itu adalah gambaran untuk kita pelajari dan menerima hikmatnya perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu. Ya, jelas ya. Nah, prinsip ini diulang dalam perjanjian baru. Perjanjian baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu jelas, ya, mengatakan yang lama harus berlalu dan yang baru muncul. Yang lama itu apa? Konsep, paradigma, gaya hidup, filosofi dari lama, pengaruh-pengaruh bau mistik, pengaruh-pengaruh kata nenek moyang, leluhur, itu harus dibuang dan hidup baru sesuai dengan tuntunan firman. Ya, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita ini kalau mau hidup baru, menjadi manusia ciptaan baru, harus hidup berdasarkan tuntunan firman, terang firman itu. Itu maksudnya. Dan Efesus pasal 4 ayat 22 itu menjelaskan apa yang dibaharui, roh dan pikiran. Pikiran dan rohmu. Nah, roh ini pengaruh tahyul itu. Pikiran itu mindset, paradigma, itu yang harus dibaharui. Kalau tidak, kita ini masih manusia lama. Atau panas tidak, dingin tidak. Nah, itu akan dimuntahkan Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang, cobalah. Ya, saya segini heran ya. Anak-anak zaman sekarang itu gimana cara berpikirnya? Belinya soto, minumnya es teh manis. Lah gimana panas campur dingin, itu gimana itu? Itu kan sebetulnya memaksa perut ini bereaksi sehingga kerjanya jadi terlalu maksimal. Itu sebetulnya kalau organ tubuh ini dipaksakan, maka durasi kehidupannya juga lambat. Sorry ya, saya tidak tanya dokter aja lah. Idealnya kan makan panas yang harusnya ditambahi anget, malah es. Ya sama. Dalam mulut kita ini kan ada zatnya, ya, yang berguna untuk mengunyah, sehingga akhirnya ketika masuk dalam perut, maka zat di dalam perut itu tidak lagi kerja 2 kali. Tapi banyak orang kan selesai, sehingga yang berat kan perutnya. Dan itu menyebabkan ya, durasi kehidupan perutnya itu dipersingkat, harusnya bisa 80 jadi 50 saja. Susah ya. Itu hanya gambaran saja ya. Jadi Tuhan ingin kita ini konsisten hidup dalam kehendak-Nya. Perubahan hidup dari kehendakku menjadi kehendakmu, hidup dalam tuntunan terang kehidupan. Tadi sudah saya singgung lewat Mazmur 119 ayat 105, ya, diulang dalam Yohanes 3 18 sampai 20. Terang itu sudah datang memberi keselamatan. Tetapi banyak orang tidak mau hidup dalam terang, tapi masih senang hidup dalam gelap. Itu ayat 18 sampai 20. Jadi Yohanes 3 ayat 18 sampai 20 itu mengingatkan tentang Mazmur 119 ayat 105. Hidup itu dalam terang, bukan hidup sak karepe dhewe, itu namanya hidup dalam gelap. Ya, jelas ya. Nah, inilah rahasia kehidupan sebagai orang percaya, bisa mengalami janjinya dan melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Kalau tidak mau, maka tidak bisa disebut pengikut Kristus. Bukan milik Kristus.
Kalau bukan milik Kristus, ya tahu sendiri kan. Hidup dengan kekuatannya sendiri, susah payah tanggung sendiri. Jangan nyalahkan Kristus, karena belum jadi milik Kristus. Ya, ditulis dengan jelas Kolose 3 ayat 1 sampai 3 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Atau paling mudah itu adalah Roma pasal 8 ayat 9. Ya. Jemaat Laodikia ditegur sebab tidak melakukan kehendaknya walau tidak menentang. Ya, tidak melakukan kehendaknya walau tidak menentang. Ya, tidak menentang, diam saja. Tapi dalam hati tidak mau melakukan. Itu yang menyebabkan Tuhan menegur jemaat yang seperti itu. Engkau tidak dingin tetapi juga tidak panas. Dingin-dingin sekalian lah itu ya. Tuhan maunya panas, menyala-nyala. Entheos, antusias. Hidup ini dijalani dengan semangat karena tahu fokusnya, sasarannya. Hidup ini kan harus punya visi. Nah, visi itu baru mencapai visi kita membuat misi. Misi dibuat karena ada visi. Visinya jelas, Tuhan merencanakan masa depan penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Nah, bagaimana membuat perencanaan mencapai masa depan penuh pengharapan, hidup menurut kehendaknya. Simpel kan? Kelihatannya simpel, tapi itu artinya menyalipkan kehendakku. Nah, itu yang susahnya di situ. Ya, hidup masih gugu karepe dhewe. Susah. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jelaskan ayat 16-nya. Ya, Tuhan mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dimuntahkan. Bukankah jemaat mengaku percaya pada Yesus sebagai penebus hidupnya, tetapi faktanya tidak hidup menurut kehendaknya. Jadi jangan heran kalau dimuntahkan. Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Malah ditegur. Nah, jemaat mungkin pada mulanya setia dan tekun. Pada waktu kasih mula-mula itu kan, wah antusias. Ibadah itu ditunggu-tunggu, kapan minggu. Tapi setelah sekian tahun akhirnya minggu lagi. Jadi ibadah itu malah sesuatu yang menakutkan. Jadi tidak mau lagi ibadah. Itu kan menunjukkan bahwa antusiasnya itu sudah padam. Tidak lagi mengasihi Tuhan. Tidak lagi menghormati Tuhan. Tidak lagi kagum akan pengorbanan anugerah keselamatan yang dilakukan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, bisa juga karena tinggal di tempat yang sukses. Kesuksesan itu bisa menyebabkan orang tidak mau hidup benar. Kenapa? Ya, kalau hidup benar itu kan menyalipkan daging. Ya, misalnya tinggal di kota yang sukses dan berhasil lah. Kekayaannya luar biasa, pabriknya aja 10. Ya, perjalanan hidupnya itu mewah sekali sehingga membuat orang terobsesi seperti bintang-bintang film itu ternyata memberikan gambaran sebetulnya manusia seperti apa. Manusia itu obsesinya kepingin kaya itu sehingga bintang-bintang ya yang ada di Indonesia kalau pamer itu waduh subscribernya itu jutaan langsung. Jadi itu kan menggambarkan dirinya yang kepingin sugih gitu. Nah, tapi kalau orang Kristen seperti itu kan celaka. Karena dunia itu ditinggal, tidak ada yang dibawa, percayalah. Misalnya baru saja beli Rolls Royce. Rolls Royce itu harganya berapa ya? Tidak tahulah. Apakah ikut dikubur? Ya enggak kan. Ya hanya jasadnya dan lubangnya 1 kali 2 meter. Tidak ada yang dibawa kan. Kan itu esensi orang Kristen kan semua itu ditinggal. Lah ngapain? Tuhan jangan datang dulu. Saya barusan kaya, belum menikmati sepenuhnya.
jadi tidak mau mati. Kan tidak bisa seperti itu. Malah orang yang seperti itu, Tuhan ngomong, malam ini juga jiwamu aku ambil. Untuk apakah itu semua? Tuhan kan menggambarkan dengan jelas kan. Ya, di dalam Lukas 12 itu. Lukas 12 ayat 21. Aku sampai 21 ya, Lukas pasal 12 itu menggambarkan seorang, aku akan berusaha, aku akan menyimpan sehingga aku pada waktu tua menikmati. Dan ayat 21 yang mengatakan, kalau malam ini aku ambil jiwamu, untuk siapakah semuanya itu? Jadi artinya gaya hidup, pola pikir manusia ini kan harus direvisi atau decoupling, diffusion, ya mengalami perubahan. Ya seperti sekarang kan tidak bisa ibadah tatap muka. Kenapa? Karena masih pandemi, ya penularannya masih tinggi dan banyak jemaat belum divaksin. Ya vaksinnya baru 3% seluruh Indonesia. Nah, masa sudah mulai tatap muka, kalau ketularan lockdown lagi, tutup lagi. Ya, jadi situasi seperti ini kita ini sedang mengalami perubahan yang tidak pernah dipikirkan. Tidak pernah ada yang mikirkan ibadah online gitu, tidak pernah. Tapi ini yang Tuhan mau. Karena menjelang kedatangannya, ya dari awal saya katakan kita ini injury time. Detik-detik terakhir Tuhan mau datang, mosok tidak mau mempersiapkan diri, hanya mikir sugih saja. Kan tidak bisa seperti itu. Nah, bisa juga karena penderitaan. Orang menderita kan karepe bosan urip kan. Wis mati wae lah, urip kok ngrekoso. Ada dua kemungkinan. Satu, sudut kekayaan bisa membuat dia tidak mau ketemu Tuhan. Miskin membuat orang ingin ketemu Tuhan. Tuhan ngomong belum waktunya. Nah, kalau belum waktunya, ya kamu harus tahu supaya tidak menderita. Karena di dalam Tuhan itu jelas sekali. Ya, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tapi ayatnya kan ada. Ya, Yohanes 10 ayat 10a menjelaskan, iblis datang merusak dan membinasakan. Yesus datang untuk membuat hidup dalam kelimpahan. Memang ada ayatnya. Jadi artinya kalau kita menderita itu bukan salah Tuhan, kitanya yang tidak mau ngoreksi atau tidak mau dikoreksi. Hidup masih maunya sendiri. Jadi menderita terus. Nah, banyak orang menderita kan salahkan kiri kanan. Saudara-saudaranya, oh ngerti aku ngene kok ora gelem nulung. Nah, coba kita belajar di bank aja lah ya. Perbankan itu tidak mau ngasih kredit kalau kamu itu bangkrut. Perbankan itu ngasih kredit kalau kamu itu sukses usahanya. Jadi jangan minta kredit bank kalau kamu usahanya bangkrut, tidak akan diberi. Sama seperti orang kehujanan harusnya kan butuh payung, tapi tidak mau ngasih payung. Nah, itu namanya perbankan. Nah, hidup dalam Tuhan itu sebetulnya dalam kelimpahan. Kalau menderita ada sesuatu yang salah dengan diri kita sendiri. Nah, nasihat di dalam jemaat di Laodikia itu adalah konsep berpikir, gugu karepe dhewe. Itu yang harus dirubah dulu sehingga akhirnya hidup diberkati. Tidak lagi menuntut mengharapkan belas kasihan orang, tapi menerima anugerah Tuhan secara langsung. Nah, sayangnya kelimpahan bisa membuat orang menjauh dari Tuhan, berhenti mencari tahu kehendaknya tanpa disadarinya. Begitu jauh jatuh dalam dosa, maka solusinya bertobatlah. Lakukanlah yang semula dilakukan. Wahyu 2 ayat 5. Tidak hidup menurut kehendaknya berarti tidak tahu kehendak Tuhan. Berhenti mengejarkan keselamatan dengan takut dan gentar, dulunya menyalahnya, sekarang tanpa kasih lagi. Akan menimbulkan sikap sombong yang merasa sudah sempurna. Hal ini terungkap di ayat 17, saya bacakan ya. Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 17 ini menjelaskan, ya orang mau, tidak apa-apa, aku sudah jadi Kristen, sudah baik, sudah pelayanan, saya sudah
mempelajari Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sampai 10 kali, saya pasti selamat. Jangan ngimpi. Tuhan mengatakan kamu sombong. Kamu melarat. Miskin yang dimaksud bukan miskin secara materi, miskin rohani. Telanjang artinya belum pakaian kebenaran. Ya, ingat waktu perumpamaan Tuhan di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Tuhan mengundang undangan khusus, tidak mau maka Tuhan mengundang seluruh orang, silahkan di jalan di pasar, undang semua. Ketika masuk pesta, Tuhan menegur, orang yang masuk pesta perjamuan anak domba Allah itu tidak berpakaian kebenaran. Maka Tuhan akan lemparkan dia, di mana di sana ada kertak gigi. Artinya apa? Dibuang ke Hades. Hades itu adalah tempat penyimpanan orang jahat. Kalau Sheol itu adalah penyimpanan roh orang benar. Tunggu waktunya rapture, diangkat. Tahu kan? Hidup orang percaya ini harus pakai pakaian kebenaran. Kalau tidak, sama seperti yang ditegur dalam jemaat di Laodikia. Telanjang karena tidak berpakaian kebenaran. Tidak ada gambar Kristusnya. Sifatnya, karakternya. Tidak ada gambar Kristus dalam hidup orang percaya, itu dianggap telanjang. Jadi maksud telanjang di sini adalah di sini. Nah, kalau kita mengutip apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8, mempelai wanitanya itu berpakaian linen, yaitu kebenaran hidup. Jadi jangan menganggap kalau sudah hafal Alkitab, tahu, itu berarti berkenan di hadapan Allah. Nanti dulu. Rohani, apa ukuran rohani? Sifat karakter Kristus muncul. Jadi inti surat kepada Laodikia adalah jemaat ditegur sebab mengabaikan membangun rohaninya. Ya, tidak hidup menurut kehendaknya, tapi hidup menurut kehendaknya sendiri. Jemaat ditegur karena merasa sudah jadi orang Kristen baik, kaya, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi tanpa pertumbuhan rohani. Roma 10 ayat 1 dan 3 menjelaskan itu. Ya, jadi hidup menurut kebenarannya sendiri. Roma 10 ayat 3 itu menjelaskan. Hidup bukan menurut kebenarannya, tapi kebenarannya sendiri. Yaitu lewat iman imajinasi yang tadi. Oleh sebab itu, kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan mengatakan bahwa dirinya kudus dan benar. Kalau jemaat mau menguduskan diri dan hidup benar, taat firman dengan setia dan tekun, akan memunculkan jemaat yang hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu adalah kepedulian kepada sesama. Ya, gereja kita punya PPA, Pusat Pengembangan Anak. Itu untuk mengimplementasikan kasih persaudaraan kepada sesama, supaya mereka tidak menjadi jemaat yang terhilang atau manusia atau generasi yang terhilang, tapi menjadi generasi emas yang mengenal Tuhan. Jadi berkat bagi keluarganya dan bagi bangsa negaranya. Itu implementasi kasih agape. Ya, betapa indahnya kalau keluarga juga mengimplementasikan kasih agape dalam keluarganya, pasti harmonis, saling menghargai, saling berusaha untuk menyenangkan, bukan menuntut disenangkan. Nah, masalah konflik dalam rumah tangga umumnya kan kepingin disenangkan. Aku ayu, kudu koyo ratu, aku ganteng ben koyo rojo. Jangan menikah kalau seperti itu namanya egois. Kalau ego seperti itu pasti konflik. Dalam Tuhan itu berbeda, ya, seperti sepatu. Sepatu yang benar itu pasangannya bukan kiri sama kiri, sama gitu enggak, ya kiri kanan, tapi langkahnya bersama-sama. Itu namanya kasih agape. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling melayani. Bukan diperhatikan, didoakan, dilayani. Jangan menikah sajalah. Pasti akan menimbulkan konflik kalau seperti itu. Itulah sebabnya pilih pasangan generasi muda harus yang seiman. Ya wes, aku mau jadi
Wong Kristen, yo gelem dibaptis, yo gelem nang gereja. Tapi setelah menikah, kowe ngerti gereja mengajarkan apa? Iman adalah kepala rumah tangga. Kamu harus tunduk. Ya, betul, amin. Nah, jadi besok kamu tidak boleh ke gereja. Celaka kan? Jadi iman itu harus dibuktikan dengan buah hidup. Ya, kalau tidak menyesal tapi terlambat. Wis gimana Pak? Ganteng kayak Lee Min Ho, kayak Sun Tzu. Wah, saya sampai termimpi-mimpi. Generasi muda itu kan melihat fisik. Ya, mongko itu kan ya saya tidak tahu apakah itu betul-betul asli, apakah itu rekayasa hasil operasi. Nah, banyak orang kan seperti itu. Sehingga apa? Foto Lee Min Ho, foto Sun Tzu itu muter di seluruh kamarnya. Itu hidup dalam imajinasi. Bertobatlah, hiduplah membumi realita. Yang penting itu saling mengasihi. Tidak dipamerkan Sun Tzu, Lee Min Ho. Kalau tua kan yang melotrok semua. Apa terus tidak mau jadi suaminya? Kan enggak kan. Realita hidup itu yang terus menerus hari demi hari itu yang diperhatikan, saling mengasihi. Maka itulah kebahagiaan yang sejati. Ya, oleh sebab itu marilah hidup menurut kehendaknya dan meninggalkan kehendak sendiri dan akhirnya bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Kesimpulan, surat kepada 7 sidang jemaatnya harus dilakukan sebab kita miliknya. Sudah ditebus dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mari kita respon dengan rendah hati sebab panggilan diselamatkan adalah untuk dipulihkan segala sesuatu, roh, jiwa, tubuh, keluarga, ekonomi. Dan bisa dipercaya lebih lagi. Ya, dipercaya lebih lagi itu tergantung kemampuan, kapasitas. Kalau kemampuan kita, leadership, jiwa kepemimpinannya dibangun, dipercaya berapapun dia tidak akan sombong, tetap rendah hati. Jadi kita belajar surat kepada jemaat, 7 sidang jemaat Tuhan, itu sedang menggambarkan bagaimana hakikat atau esensi hidup sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan jawaban pengharapan hidup kita. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh belajar surat Tuhan kepada kami sebagai sidang jemaat-Mu, sebagai milik-Mu, sudah lengkap. 7 sidang jemaat sudah kami pelajari semua. Dan kami rindu, kami bisa menyenangkan hati-Mu dan tidak lagi hidup menurut kehendak kami sendiri, tapi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, topang kami supaya kami bisa menjalani kehidupan seperti yang Engkau kehendaki. Dan lewat perjamuan kudus yang sebentar kami akan nikmati, biarlah itu menjadi kekuatan, kemampuan, karena Engkau tinggal dalam hidup kami untuk menjadi raja, memimpin kami, maka kami percaya hidup kami boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita akan menaikkan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Sesungguhnya kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai di dalam menjalani hidup ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercara hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Kami butuh kasih-Mu, supaya kami bisa mengalirkan kasih agape. Sesungguhnya kasih agape sudah Engkau taruh saat kami percaya Engkau juru selamat hidup kami. Kami mau kasih itu bisa dirasakan oleh keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka bisa melihat kasih Allah mengalir di dalam hidup kami. Mereka bisa merasakan. Mereka bukan hanya tahu, tapi merasakan sesungguhnya tiada kasih seperti kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Lewat perjamuan kudus yang sebentar kami makan dan minum, sungguh kami mengundang Engkau bertahta, menjadi raja, pemimpin, pengambil keputusan di dalam setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, tidak bertentangan, tetapi mengikuti jejak-jejak kaki-Mu. Tolong kami Tuhan, layakkan kami, dan kami bersyukur selama kami masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sudah menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mari sekarang kita akan mengangkat roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan. Kita akan menikmati tubuh yang terpecahkan ini dengan pemikiran, pengharapan Tuhan mau bertahta kembali untuk menjadi raja, pemimpin,
penuntun hidup kita. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan sentuhan kasih-Mu, jamahan-Mu, sehingga roh kami boleh kembali menyala-nyala. Ada damai, ada sukacita, dan ada pengharapan yang kembali bangkit. Apa yang Tuhan rencanakan itu baik indah adanya. Oleh sebab itu kami mau Engkau menuntun, memimpin kami. Dan tentunya kami mohon ampun kalau selama ini kami tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Oleh kuasa darah Yesus, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami. Dari perbuatan, tindakan, masa lalu kami yang tidak berkenan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, dan tidak ingat-ingat lagi. Sebab kalau Engkau mengingat dosa salah kami, siapakah manusia yang bisa tahan di hadapan-Mu? Oleh sebab itu kami bersyukur, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Pengasih adanya. Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita tahu anggur adalah lambang darah Kristus yang akan menyucikan, menguduskan kita. Mari kita dengan iman, percaya, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang sakit, imani kuasa darah Yesus sedang menyembuhkan. Segala bentuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh, yang mungkin kata dokter tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Tujuan hidup kita. Itu yang Tuhan lihat. Kalau kita memiliki tubuh yang sehat, apakah tujuannya adalah bagi kemuliaan nama Tuhan? Ataukah hanya untuk memuaskan keinginan daging? Itu adalah sikap dan tujuan hidup yang Tuhan nilai. Kalau Bapak Ibu membuat komitmen, dengan tubuh yang sehat, aku akan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan melihat itu, maka saya percaya mujizat kesembuhan akan terjadi. Soal lewat hidup Bapak Ibu semua yang sedang mengalami kesakitan, boleh menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, pengasih, penyayang, dan pemurah adanya. Oleh sebab itu, kami sambut Tuhan, semua berkat kasih karunia lewat perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, sekarang angkat hati, saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat hati, mengangkat tangan. Tentunya dengan pengharapan Engkau menjamah memberkati mereka. Hamba ini hanya penyalur, bukan hamba yang berkuasa, bukan hamba yang memberkati, tapi Engkau Tuhan yang memberkati.
jemaat yang ada di berbagai tempat di pelosok penjuru tanah air yang mengikuti ibadah online plus perjamuan kudus ini, Tuhan kiranya melawat, memberkati, menjamah, mendorong mereka untuk hidup dalam tuntunan bimbingan-Mu. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan, yaitu kehidupan akan terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat hidup mereka, nama Tuhan juga dipermuliakan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Tak pergi dariku, kasih setiamu. Tak pergi dariku, kasih setiamu. Tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sorak-sorak kemuliaan bagi Raja kita.